Oke, baiklah pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang Laravel, di mana pada proses pada proses video pertama kalian sudah menjalankan proses instalasi. Nah, jadi kalian sudah bisa melihat ya perbedaan PHP klasik, PHP natif dengan menggunakan framework. Jadi di saat menggunakan framework kita harus lakukan instalasi terlebih dahulu. Dan instalasi tersebut menggunakan Composer, dan Composer tersebut dijalankan menggunakan Git Bash ya. Jadi di langkah awal kita sudah membutuhkan uh, dua program pendukung. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengoperasikan Laravel tersebut, dan kita akan mempelajari tahap demi tahap bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Laravel. Nah, kalau di komputer saya kemarin saya install dengan nama, di komputer saya sudah saya install dengan nama latihan ya. Nah, latihan. Jadi sebelumnya kita saat ini menggunakan Laravel versi 7. Nah, jadi kemarin di instalasi ada tanda kutip 7.0. Nah, dia akan mencari Laravel versi 7. Oke, sekarang saya akan lanjutkan framework yang ada ini, baik CodeIgniter atau Laravel, semua itu menjalankan konsep MVC ya. Jadi saya tampilkan di sini dulu konsep MVC. M itu adalah model, V sama dengan view, C sama dengan controller. Nah, kenapa dibentuk model MVC atau biasa orang bilang juga MCV? Tidak masalah. Karena struktur penggunaan Laravel ini menggunakan struktur MVC. Nah, struktur model view controller yang dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan. Kalau yang lalu pada PHP native kita sudah belajar bahwa desain, kode perintah, dan proses operasi database berada pada satu halaman. Nah, pada Laravel ini dia membedakan ya. Dia membedakan proses model view controller itu dipisah. Nah, jadi model ini berhubungan dengan database, view ini berhubungan dengan desain, controller ini berhubungan dengan page loadernya. Bagaimana dia bisa berfungsi memanggil setiap halaman yang sudah dibentuk di view, yang di dalam view itu memiliki operasi yang terhubung ke model. Nah, jadi cara mainnya itu sangat berbeda dengan PHP native yang kita pelajari lalu. Ketika berhasil menginstal menggunakan Composer, secara otomatis dalam folder tersebut akan terbentuk file-file dan susunan file dan folder seperti ini. Ini tidak bisa kita sembarang hapus ya. Biarkan dia seperti ini, dan apa yang akan kita bentuk nanti sesuai dengan arahan pada video. Jadi jangan menghapus setiap folder yang ada di sini. Nah, jangan menghapus. Nanti sebentar kita akan modifikasi di sini. Oke. Perlu kita pelajari pertama. Yang pertama di sini. Kita lihat di sini, kita bilang kita sebut namanya itu adalah routes ya. Routes. Di dalam routes ini terdapat file web. Nah, kalau dibuka kalau dibuka sini ada perintah yang tertulis route get function return view welcome. Nah, apa yang dimaksud dengan panggilan ini?
ini dia memerintahkan bahwa ketika aplikasi ini dibuka, yang akan tampil pertama di situ adalah halaman welcome. Nah, makanya di saat kita running ini adalah page welcome yang kita panggil. Nah, di mana welcome itu berada? Dia berada di research view. Nah, ini welcome titik blade. Nah, jadi mungkin ada yang bingung ya, kok ada pakai nama blade di belakang. Nah, struktur dari Laravel itu setiap page-nya harus menggunakan titik blade ya. Nanti mau bikin home, profile, buku tamu dan lain-lain, extension nama filenya adalah blade. Kalau tidak menggunakan blade, dia tidak akan berfungsi. Dia tidak akan jalan. Jadi wajib ditambahkan blade. Coba kita lihat apa sih isi dari welcome blade ini. Nih, isi dari welcome blade ini susunannya ini. Lihat kan? Tulisan Laravel. Docs, Laracache, New Block, Nova. Nah, kita lihat di sini. Docs, Laracache, New Block. Nah, benar kan? Kalau kita rubah di sini, selamat datang. Kita save ya. Otomatis yang akan berubah sini. Oke, maaf. Ada yang saya lupa jelaskan ke Anda. Kita dalam Laravel ini, kita punya satu sahabat, satu teman yang akan membantu kita dalam proses pengerjaan sistem. Nah, tadi kita sudah menginstal Git Bash. Nah, jadi kita bisa klik kanan di sini. Sahabat itu namanya PHP Artisan. Kita klik di sini. Git Bash here. Nah, ketika kita klik kanan Git Bash here pada direktori ini, maka direktori pada Git Bash ini akan disesuaikan dengan direktori yang kita buka. Nah, kita punya teman yang saya bilang tadi, namanya itu PHP Artisan. Coba saya tulis perintahnya seperti ini. PHP artisan.serve. Nah, ini akan membentuk satu URL yang berbentuk angka atau bentuk seperti IP untuk memanggil aplikasi kita. Jadi untuk running aplikasi Laravel itu kita tidak bisa menulis localhost latihan. Tidak bisa. Nah, filenya ada di bagian sini, public. Diklik, muncul selamat datang. Tapi kita untuk mempermudah dalam proses penyusunannya, kita harus menggunakan PHP Artisan. Karena apa? Nanti kalau kita pakai seperti ini, ketika kita membuat menunya tidak akan jalan. Makanya kita harus menggunakan PHP Artisan. Nah, cara gunakan PHP Artisan itu adalah sebagai berikut. Di sini, di latihan ini, saya klik kanan, yang tadi ya, klik kanan, use Git Bash here, dan dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, di bagian bos ini, kita tulis php artisan.serve dan kita enter. Nah, di sini akan muncul Laravel Development Server Start. Jadi ini kita bisa kopinya yang benar ya. Dari sini kita copy. Dan kita paste di sini. Enter. Nah, dia muncul kayak tadi. Tapi URL-nya berbeda. Nah, ini tidak akan jalan kalau kita belum perintahkan PHP Artisannya. Jadi PHP Artisan akan kita pakai terus. Git Bash akan kita pakai terus sampai pada proses selesai perancangan sistem ini. Git Bash akan kita pakai. Nah, sekarang kita akan membuat contoh bagaimana kita akan meng-redirect. Nah, kita tidak mau lagi pakai welcome karena welcome ini adalah bawaan dari Laravel ya.
Nah, kita gunakan yang ada di sini, resource, view. Nah, kita gunakan uh, view yang baru. Oke, saya juga punya sahabat online namanya W3 Schools. Nah, saya mau ambil di situ menu ya. Saya mau ambil atau saya jangan lupa ke W3 Schools. Saya coba membuat satu page baru saja. Page baru ini saya buat di sini. Nah, HTML, head, title, body, HTML. Di sini saya coba pasang pakai heading 1. Halo, ini page web pertama saya. Nah, ini kita simpan ke view. Coba kita simpan ke view. Save as. Kita simpan ke view. Namanya saya mau namanya home saja ya. Nah, ingat untuk di view Laravel kita pakai extension apa? Maaf ya, bukan extension. Kita harus menambahkan nama. Extensionnya tetap PHP, tapi di sini kita harus pakai nama belakangnya .blade. Ingat ya, home.blade. PHP. Nah, save. Lalu pada routes-nya di webnya ini kita arahkan berubah menjadi, saya sudah buka tadi ya. Tadi kan dia arahkan ke welcome. Di sini saya ganti ke home. Nah, kalau di sini blade-nya tidak perlu ditulis ya. Kayaknya ada yang salah tuh. Home-nya tidak berubah ya. Coba saya cek. Routes, resource. Nah itu tidak berubah ya. Coba saya close. Di sini saya rubah jadi home dulu. Home. Coba ini home-nya saya close. Dan saya perbaiki di sini. Wajib ada blade-nya. Home.blade. Nah, harus ada blade-nya ya. Ketika kita running menggunakan PHP Artisan, coba kita paste di sebelah saja. Dia akan arahkan pada halaman home. Nah, dia akan arahkan pada halaman home. Karena apa? Karena pada waktu loadernya kita sudah request pada controllernya, pada routes-nya, maaf ya, kita sudah request pada routes-nya pada web. Ini tidak bisa diganti-ganti nama ya. Tidak bisa diganti-ganti nama. Jadi jangan merubah ini, nanti aplikasi kalian error. Ini tidak bisa diganti nama. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih kalau error pada Laravel. Coba saya buat error ya. Ini saya ganti nama, contohnya web 1. Apa sih yang terjadi? Nah, ini. Lihat ya, ini tampilan yang menandakan bahwa Laravel itu sedang error. Laravel itu sedang error. Keren ya. Beda kayak PHP natif. Ya, dia kalau error kayak gini. Kita tinggal baca sini aja. Oh, errornya di bagian sini. Routing 35 atau di bagian mana. Nah, ini kalau error dia seperti ini. Nah, makanya kita tidak mau dia error. Di sini saya ganti tetap web ya. Nah, oke. Akhirnya dia jalan lagi. Nah, oke. Video ini sampai di sini dulu. Pada video selanjutnya saya akan membuat satu buah menu, bukan ya, satu buah page menu yang di dalamnya terdapat beberapa menu sehingga saya bisa memanggil halaman-halaman yang dibentuk. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Jangan lupa di subscribe.